Lalu Lilikku pernah bilang kalau Bu Inem juga pernah pinjam kerudungnya. Waktu diminta balik, dia bilang lupa naruhnya dan tidak diganti. Tapi beberapa hari kemudian Lilikku lihat Bu Inem pakai kerudungnya tadi. Emang niatnya pengen hak milik. Keluarga Inem tuh caranya gitu ternyata. Dia gak pergi ke pasar membeli belanjaan, kagak anjing. Dia minta tetangganya, Bu, pinjam kerudung, Bu, pinjam baju, Bu, sepatu, Bu, tas. Ibu apa ya? Ibu apa, Bu? Celana. Oh iya, celana Ibu. Nah gitu. Tetangganya Inem sudah mengirimkan email lagi. Mari kita baca. Hai Bang Andri, Mbak Ara, serta Mang Windu. Dan hai juga untuk semua pendengar TNM Live sekalian. Selamat malam dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Lu kayak mau pidato ini, lu kepala sekolah. Hai, aku Akid. Sebelumnya aku ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mau mendengarkan keluh kesahku sebelumnya. Sekarang, aku menyadari bahwa tindakanku tidak salah merubah sikap menjadi lebih berani untuk menghadapi keluarga Bu Inem. Maaf sebelumnya jika aku ada salah karena cukup lama dalam menuliskan cerita lanjutan ini. Awal bulan aku disibukkan dengan perizinan untuk melakukan skripsi di daerah subjek yang merupakan lembaga yang cukup besar di kotaku. Jadi, bisa dibilang cukup keteteran untuk urusan bimbingan dan dosen yang membahas revisian dan mengurus surat perizinan. Kali ini, aku ingin melanjutkan ceritaku. First of all, terima kasih banyak atas emailnya kemarin. Dan semoga skripsinya berjalan lancar. Tapi kali ini, aku akan mencoba untuk bersikap lebih tenang. Karena jujur, kemarin dalam menulis email itu aku sedang ada dalam keadaan emosi yang sedang meledak-ledak. Sehingga hanya teringat hal-hal yang kampret saja mengenai Bu Inem. Tapi emang hampir semuanya kampret sih. Karena hari itu keluargaku lagi-lagi berkonflik dengan Bu Inem. Karena masukan dari salah satu temanku yang mengatakan bahwa aku harus bisa melihat sisi positif dari setiap pengalamanku yang pahit dan jangan sampai termakan rumor alias menceritakan hal tentang Bu Inem yang tidak ada sangkut pautnya dengan diriku. Jadi aku akan mencoba untuk melakukannya dalam menuliskan email ini. Jadi ini kisah lainnya tentangku dan tetanggaku si Bu Inem. Tempat kejadian dan nama tokoh aku sensor atau ganti demi keamanan aku sendiri dan ketentraman keluarga besarku. Ini gue pengen tahu ya, kalau misalkan keluarga dia nontonin live streaming gue malam minggu kemarin, sepertinya lucu sekali itu. 1. Acara kondangan lelekku. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu lelekku menikah. Acaranya tidak terlalu megah, cuma acara syukuran sederhana selama 4 hari, yaitu sebelum hingga hari akad nikah. Aku yang dekat dengan keluarga Lilikku dimintai tolong untuk menjadi orang yang menunggu meja tamu, resepsionis. Jadi di meja tamu itu adalah tempat di mana para tamu akan menulis nama di buku tamu undangan dan nantinya akan menjadi tempat tamu untuk mengambil oleh-oleh atau souvenir nikahan ketika pulang. Saat itu, aku meminta bantuan salah satu teman dekatku, panggil aja namanya Liana, untuk menemaniku nunggu di meja tamu tersebut. Sudah aku katakan bahwa acara ini sederhana, tidak ada yang namanya pakai riasan, baik pihak mempelai dan yang bertugas hanya mengenakan baju biasa yang sopan. Saat itu aku dan Liana ini hanya mengenakan baju kemeja dengan rok panjang serta kerudung segi 4 dan si pihak mempelai laki-laki dan perempuan memakai baju batik couple. Awalnya, semua acara berjalan lancar. Suasana bersahaja dan bahagia terpancar baik dari pihak keluarga hingga para tamu yang datang. Namun semua menjadi canggung ketika keluarga Ibu Inem datang. Aku saat itu sedang mengambil stok souvenir, jadi aku meninggalkan Liana di meja tamu sendirian. Dan betapa kagetnya aku ketika tiba-tiba Liana tidak ada di tempatnya. Ya, Liana terusir dari meja tunggu tamu. Aku yang sedang membawa stok souvenir dalam kardus besar hanya bisa melongo ketika sampai di tempat tersebut. Karena melihat si Mawar dan 2 orang wanita lain dari pihak keluarga Ibu Inem sudah duduk tenang, santai, sambil ngaca-ngaca dan foto-foto selfie di tempat tunggu tamu tersebut. Inem, anak lu urusin Inem, Inem. Mereka mengenakan riasan bak orang mau wisuda. Mereka memakai kebaya yang seragam dan makeup yang mentereng. Tahu gak? Makeupnya yang kalau misalkan dia nengok, ininya makeupnya ketinggalan, tau gak? Set, jatuh.
Saat aku datang, boro-boro aku dibantu dalam menata souvenir. Mereka malah sibuk nata dandan mereka sendiri. Bahkan Bu Inem yang berdiri di sampingku pun tidak membantu sama sekali. Justru sibuk ngeliat ini itu yang ada dalam teratak. Setelah selesai nata souvenir untuk oleh-oleh tamu, aku tengok kanan kiri nyari temanku yaitu si Liana. Lalu aku keluar teratak. Di sana aku lihat Liana sedang duduk santai di dekat tempat parkir tamu. Aku ngedeketin dia dan terjadilah percakapan seperti ini. Ngapain di sini? Gitu. Tanyaku pada Liana. WK 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 WK. Emang dia ngomongnya gitu Liana. Wok 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 gitu. Keusir, kalah cantik soalnya, jawab Liana. Aku ketawa dengar hal tersebut. Dalam hati udah paham. Dan akhirnya aku juga ikut duduk di samping Liana. Tadi ya Kit, waktu kamu lagi ambil stok souvenir, tiba-tiba keluarga Bu Inem datang. Terus kayak gini, ke aku, ngusir. Ya Allah, Inem. Terus aku bingung ya, tiba-tiba kursimu diduduki si Mawar. Terus dia geser-geser, seakan-akan minta aku minggir. Aku yang denger itu cuma bisa senyum sinis dan udah paham akan watak keluarga Bu Inem. Yang di depan itu harus cantik, lanjut ucap Liana sambil menirukan nada suara Bu Inem. Ya mending aku pergilah. Bu Inem juga ngeliatinnya kayak gimana gitu, ngerasa terhina saya, ucap Liana dengan nada suara yang lucu. Yang lucu, merasa terhina saya. Wah, yang lucu. Liana adalah temanku yang sifatnya gimana ya bilangnya. Dia itu periang dan suka ngelawak. Dan ketika dapat pengalaman seperti ini pun dia tetap bisa ngelawak dan menampilkan raut wajah yang ceria. Jujur, walaupun si Liana ini terlihat biasa saja, tapi tetap aku merasa tidak enak kepadanya. Karena akulah yang meminta Liana bahkan bisa dibilang sampai memohon-mohon untuk ditemani acara kali ini. Aku ini anaknya cukup pemalu dan pendiam, jadi butuh sosok seperti Liana untuk menemaniku menjadi tukang tunggu buku tamu. Tak berselang lama, tiba-tiba anaknya Bu Inem ini manggil-manggil namaku, memintaku untuk kembali ke teratak, ke tenda, untuk mengisi ulang makanan untuk para tamu. Lah, bukannya aku tidak mau untuk menuruti perintah si adeknya Bu Inem, tapi gaya bicaranya yang buat aku dan Liana cuma bisa saling pandang dengan tatapan heran. Adeknya Bu Inem ini nyuruh-nyuruh orang layaknya bos. Nggak perlu diberi contoh kan ya, kayak orang yang berkuasa dengan nada keras seperti kayak, "Heh Akit, kok malah duduk-duduk di situ? Ini banyak toples makanan yang hampir kosong. Itu juga akuanya hampir habis, cepet diisi lagi, malah nyantai-nyantai. Lu bayar kagak, datang-datang ngerusuh keluarga Inem, tolonglah." Ini kayaknya malaikat yang mencatat amal baik tuh resign nih dari badan dia tuh kayak. Ya kira-kira seperti itu. Padahal tadi aku baru saja ngisi ulang meja souvenir dan aku keluar tenda pun belum ada 10 menit untuk mencari Liana yang terusir. Akhirnya aku dan Liana kembali masuklah ke teratak dan membantu kembali kelancaran acara nikahan lelekku. Awalnya aku dan Liana sih bersikap biasa aja. Mungkin keluarganya Bu Ina mau bantu-bantu juga, jadi niatnya baik gitu. Tapi saat aku dan Liana sedang bantu-bantu di bagian konsumsi, jadi kan kalau acara begini ada tuh bagian makanan yang prasmanan. Biasanya milih nasi maupun bakso atau soto atau makanan berat. Kami bertemu dengan rewang-rewang lainnya. Kita panggil saja mereka Dio, si tukang bersihin gelas sama piring kotor, si Aryo bagian nyiapin teh panas, Yani yang bertugas untuk ngileng-ngileng mengawasi makanan. Jika sudah mau habis maka dia yang bertugas untuk mengisi ulang makanan tersebut. Aku dan Liana bertugas untuk menyiapkan bakso untuk para tamu undangan. Oke. Kami berempat emang akrab dan biasa saling bercanda. Selain dia, Yani dan Aryo adalah saudaraku. Mereka juga teman satu rusun sama Liana. Jadi suasananya menyenangkan. Ketika tamu lumayan sepi, terciptalah percakapan seperti ini. Bisanya kamu jadi di sini, kurang dandan sih gitu, ucap Aryo bercanda. Iya loh, kurang dandan pakai gincu yang tebel, ucap Liana. Tapi ya nggak patut, masa yang nunggu tamu undangan udah kayak ratu, yang nikah pakai batik, ucap Aryo bercanda sambil ngelirik lilikku yang juga lagi duduk-duduk santai. Kami auto ketawa bareng. Oh nyindir saudaranya Inem. Harusnya baju nikahan besok udah dipakai dari hari ini ya. Si Dio ikut nimbrung. Li, emang si Mawar sama saudara-saudaranya itu disuruh buat ikut nungguin tamu?
Tahu gitu aku ndak ngajak Liana datang, ucapku pada lelekku. Aku masih ngerasa nggak enak sama Liana, dapat perlakuan pengusiran. Kagak lah, orang kemarin waktu rembukan aja keluarga Bu Inem kagak dateng kan? Ya Allah, lu kagak ada kontribusinya, berisik banget ini Inem. Aku aja kaget kenapa mereka di sini, ucap lelekku menjawab. Tapi ya alhamdulillah, jadi ada tambahan rewang, ucap Liana. Zuhur merupakan waktu istirahat. Selain tamu juga berkurang, kami juga disarankan untuk sholat dan makan secara bergiliran. Kami berlima memutuskan untuk makan bakso aja. Tapi karena sambalnya habis, akhirnya aku pergi ke belakang, bagian dapur untuk meminta sambal. Dan ketika aku di sana, ternyata sudah ada Ibu Inem yang sedang duduk santai. Aku awalnya tidak peduli dan langsung mendekat ke salah satu rewang untuk meminta sambal. Tapi ketika sedang diambilkan sambal, tiba-tiba Bu Inem nyeletuk begini. Ini siapa yang bikin bakso? Nggak ada yang jawab karena lagi pada sibuk dengan urusannya. Hingga tak berapa lama ada ibu-ibu yang emang lagi masak. Kamu ya? Lanjut ucap Bu Inem. Si ibu-ibu tersebut bilang tidak, karena emang orang lain yang bikin. Oh, yang masak harus orang yang higienis ya. Tangannya jangan sampai kutilen, ucap Bu Inem. Waduh anjing. Aku senyum senang dengar ucapan Bu Inem. Karena apa? Karena salah satu rewang tukang masak ini adalah seorang ibu-ibu yang kalau ngomong itu lumayan berdemek. Lumayan berdemek aja. Ah iya bener ya. Yaudah Bu Inem sini turun, kamu yang bikin bakso. Kan kamu bidan, pasti tangannya bersih. Oh mampus loh, ucap si ibu pembuat bakso. Kalau aku mah kutilen, lanjut ucapnya yang langsung dibalas dengan para lewang lain. Iyo aku juga ini kutilen, tangannya tidak bersih dan halus, biasa nyangkul di sawah, ucap yang lain. Wah mampus lu. Dibilang kayak gitu gimana Inem? Terlihat raut wajah Bu Inem agak kecut, dia agak gelagapan sambil mengatakan, hahaha, tanganku kemarin ada luka nanti perih. Ya diajak adu mekanik kalah kan lu. Mulut lu emang kualat lu, mampus. Aku pegang sambal dengan rasa bangga, padahal bukan aku yang ngomong, tapi seneng aja gitu dengernya. Kita juga seneng. Kalau takut nanti kutilen kagak usah makan baksonya. Si ibu pembuat bakso pun ngomong dengan nada cukup keras. Terus si ibu Inem akhirnya pergi ke depan. Ketika aku mau pergi ke depan, tiba-tiba adalah salah satu orang yang bertanya padaku. Si Mawar masih di depan? Iya. Oh lagi tebar pesona ya. Besok-besok kamu juga dandan Ki, biar mereka ndak sena jidat. Orang yang punya acara aja biasa aja, malah kesannya bukan bantu malah bikin malu, ucapnya. Hah? Gimana? Tanyaku. Yang punya acara malah kalah sama mereka. Malah jadi kayak keluarga mereka yang punya acara kan. Tadi aja Bu Inem cuma duduk-duduk diem di sini kagak bantu sama sekali. Cuma icip-icip sambil nyuruh. Aku cuma bisa ketawa aja dengar ucapan itu. Ya gimana ya? Udah gak kaget sih ucapku. Lalu ketika aku sudah balik untuk makan bersama Liana dan yang lain, ternyata ada cerita lain yang bikin aku merasa makin sama keluarga Bu Inem. Jadi begini, adiknya Bu Inem itu ternyata ngedatengin Liana dan anak-anak lain. Dia nyuruh buat dibuatin bakso ke Liana untuk si Mawar dan saudara-saudaranya yang duduk di meja depan. Dengar ribetnya dia bilang gini, nanti baksonya ditambahin ya, terus yang satu jangan pedes, satu ndak usah pakai mie, dan satunya komplit pedes, ucapnya. Lalu adiknya Bu Inem ini langsung pergi. Lah Liana yang emang tugasnya nunggu bakso bengong doang. Tahu ndak Kit? Dia nyuruh kayak ke pembantunya sendiri, langsung pergi padahal mau aku bikinin, tapi karena orang yang langsung sepi, ya udah aku duduk lagi. Ya masa aku harus nganterin, ucap Liana. Mampus. Aku cuma senyum dengar ucapan Liana dan akhirnya kami lebih memilih makan bareng sambil bahasa lainnya. Tapi tak berselang lama, adiknya Bu Inem datang lagi. Dia langsung ngomel, lah kenapa belum dibikin, ucapnya. Aku sih awalnya diem aja sambil minum aqua. Terus si Liana bilang, lah Rika ya lu nggak, kamu aja pergi gitu. Maksudnya ketika dibikinin bakso luanya cabut gitu. Itu si Mawar dan lain-lain udah lapar dari tadi pagi belum makan loh, malah kalian makan duluan, ucap adiknya Bu Inem. Si Dio ikut nyaut, ya ambil sendiri kalau lapar, orang kita aja makan ngambil sendiri gitu. Kan jauh, anterlah gitu, ucap adiknya Bu Inem. Bu, dah lihat kita juga capek, lebih capek malahan. Emang mereka ngapain Bu, cuma duduk doang, balas nih. Akhirnya Bu Inem malah nyuruh si Yani buat bikinin bakso buat mereka. Tapi kemudian dia membawa sendiri ke depan, sedangkan kami hanya bisa geleng-geleng kepala. Ini palanya Inem nih yang enggak, masalahnya kok ya bisa gitu, satu keluarga nurun sifatnya semua. Aneh banget dah. Numpang print.
Sejak awal kuliah, salah satu to-do listku adalah membeli printer. Sejak awal mulai kuliah, aku mulai menyisihkan uang jajanku untuk beli printer. Dan alhamdulillah pada semester 2 aku bisa beli printer juga. Alasanku beli printer bukan hanya sekedar untuk ngerjain tugas kuliahku, tapi juga untuk buka usaha di kos. Ya, aku jadi tukang print. Hasilnya lumayan buat nambah uang jajan sama beli komik dan novel. Aku jadi tukang print selama kuliah sampai COVID menyerang. Karena kuliahnya online dan aku akhirnya memilih pulang ke desaku. Sering banget si Mawar numpang ngeprint dengan seenak jidatnya sendiri. Yang paling parah sampai 12 lembar sekali print. Dia bilang sih mau diganti kertasnya, tapi sampai sekarang tidak pernah terrealisasikan. Waduh, ancene ancok wong iki yo. Ketika aku meminta ganti kertasnya, dia selalu beralasan belum ada, lupa dan lain sebagainya. Padahal beberapa hari kemudian dia datang lagi ke rumahku untuk numpang ngeprint. Bukannya pelit atau gimana ya, tapi kan ya sepatutnya aja gitu. Kalau minta gratis tuh gak usah pakai ngomong ganti diganti dan lain-lain. Akhirnya aku bilang kalau kertasku habis dan belum beli lagi. Kalau mau ngeprint aku suruh dia bawa kertas sendiri. Dia beneran besok-besok mau ngeprint bawa kertas sendiri. Tapi sama sekali tidak terlihat mau mengembalikan kertasku yang 200 lembar itu. Kenapa aku tahu 200 lembar? Karena selalu ketika si Mawar mau ngeprint bakalan aku yang ngerjain dengan alasan si Mawar tidak tahu caranya atau takut ngerusak print tuh. Mawar print tinta buat ngeprint printer itu tuh mahal loh. Ada beberapa temen gua yang dulu zaman cartridge itu kan mahal. Mereka lebih milih buat beli printer baru daripada beli cartridge-nya. Semahal itu. Mawar, ancene awakmu tak suwa tak ndasmu hilang kok. Ancene anco ya wong iki yo. Mata nih lo. Pinjam atau minta. Pernah beberapa tahun yang lalu, awal aku kuliah mungkin, si Mawar itu meminjam baju kemeja putihku. Dia bilang sih buat ikut ujian atau apa gitu buat dapat kerja. Ya aku kasih pinjam baju kemeja putihku dan sampai sekarang belum dikembalikan. Ketika aku minta baju itu dikembalikan, si Mawar malah bilang lupa naruhnya di mana, seraya buka-buka lemari. Ya kalau lupa digantilah ya. Nah ini kagak dibiarin hilang begitu aja. Dan dia sama sekali tidak bilang bakal diganti. Padahal waktu itu aku butuh baju putih untuk praktikum. Astaga. Sepatu hitam. Ada juga dulu si Mawar mau pinjem sepatu hitamku. Tapi karena trauma bajuku kagak balik, akhirnya aku bilang kalau sepatu hitamku mau aku pakai. Lalu Lilikku pernah bilang kalau Bu Inem juga pernah pinjam kerudungnya. Waktu diminta balik, dia bilang lupa naruhnya dan tidak diganti. Tapi beberapa hari kemudian Lilikku lihat Bu Inem pakai kerudungnya tadi. Emang niatnya pengen hak milik. Keluarga Inem tuh caranya gitu ternyata. Dia gak pergi ke pasar membeli belanjaan, kagak anjing. Dia minta tetangganya, Bu pinjam kerudung, Bu pinjam baju, Bu sepatu, Bu tas. Ibu apa ya? Ibu apa Bu? Celana. Oh ya celana ibu. Nah gitu. Semua apa yang ada di badannya PT-PT anjing. Di HM-in punya orang. Nah cukup sekian cerita Bu Inem. Moga bisa jadi pelampiasan emosi bersama ya. Aku ceritain masalah yang aku kira tidak wajar aja dan yang berkaitan langsung denganku. Karena takutnya jika menceritakan tentang curhatan orang lain padaku tentang keluarga Bu Inem, takutnya nanti tidak sesuai. Mungkin di lain kesempatan aku akan menceritakan tentang hal lainnya. Wah pasti akan kita tunggu dong. Semoga kita semua bisa terhindar dari sosok tetangga ataupun saudara seperti Ibu Inem ya. Semoga juga keluarga Bu Inem bisa segera dapat hidayah dan bisa memperbaiki perilakunya. Kalau tidak seperti itu, mohon doanya semoga mereka pindah. Amin. Semoga mereka pindah dari rumah lo atau pindah ke alam barzah untuk menemani semua apa yang ada di dunia. Pindah alam, biar pindah alam. Sekian dariku, semoga Bang Andri, Mbak Ara, dan rekan-rekan Misu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih, Akid. Maaf jika salah penulisan karena belum sempat aku revisi. Amin. Thank you so much Akid. Terima kasih banyak atas emailnya. Gue yakin ini malaikat Munkar Nakir tuh Rocky Patit gak sih yang nyatetin ini kiri kanan. Dua-duanya udah sebel gitu kayak lempar buku. Tulis saya sendiri lu anjing. Saking keselnya.